السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام ربنا عز وجل، وخير الهدى هدى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Kita sampai di bab ke-33, yaitu di bab mulatafatul yatim, berlemah lembut dengan anak yatim, wal banati, dan anak-anak perempuan, wasairid du'afati, dan seluruh orang-orang lemah kaum muslimin, wal masakin, dan orang-orang miskin mereka, wat tawadu'i ma'ahum, dan tawadu bersama mereka. Kalau dicetakan yang awal-awal, nama babnya agak lebih panjang. Nama babnya agak lebih panjang, yaitu bab mulatafatil yatim, berlemah lembut dengan anak yatim, wal banat, dan anak-anak perempuan, wasairid du'afah, dan seluruhan orang-orang lemah, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal munkasirin, tambah munkasirin, orang-orang yang terkena musibah, wal ihsan ilaihim, dan orang-orang, dan berbuat baik kepada mereka, wasyafaqa alaihim, dan berlemah lembut dengan mereka, wadawadu' ma'hum, dan tawadu rendah hati bersama mereka, wa khafad al-janah lahum, dan merendahkan janah sayap kita, yakni agar tidak sombong dengan mereka. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan ayat-ayat, beberapa ayat, di antaranya beliau berkata rahimahullah, qala Allah taala waqfid janahaka lil mu'minin, di surat Al-Hijr ayat 88. Ya, rendahkan sayapmu untuk kaum mukminin, jangan congkak, jangan sombong, dan jangan merasa tinggi kepada mereka. Tafsirnya sudah terdahulu. Ayat berikutnya, wa qala ta'ala wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu ma'al ladina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Rabb mereka, bil ghadati wal ashi, pada pagi dan petang hari, yuriduna wajhah, di mana mereka menginginkan hanya wajah Allah Subhanahu wa taala, wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan jangan engkau piciskan matamu dari mereka, jangan engkau palingkan matamu dari mereka, jangan menganggap rendah mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau ingin hiasan kehidupan dunia ini. Tidak. Dan ini tafsirnya ada ayat, ada sebab nuzulnya, yakni Rasulullah SAW ketika sedang menyeru a'immat al-musyrikin, pimpinan-pimpinan orang musyrikin merasa tidak
nyaman dan keberadaan orang-orang fuqara kaum muslimin yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para kaum musyrikin menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengusir mereka kalau hendak masuk menyeru dakwah mereka. Nah, itu tidak mengenakan hati Nabi, ya, tapi Nabi ya, hampir atau sudah melakukannya, dan Allah tegur langsung. Ya, Allah tegur langsung di hadis yang nanti ke-260. Ini wala tatruk alladzina yad'una rabbahum. Jangan usir orang-orang yang menyeru Rabb mereka. Wahai Muhammad. Ya. Baik. Ayat ini juga sudah ditafsir di bab sebelum ini pas kemarin. Ya. Ini termasuk surat Al-Kahfi ayat 28. Ayat berikutnya yang ketiga, Al-Imam Nawawi membawa ayat dari surat Ad-Duha ayat 9 dan 10. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka adapun orang yatim, anak-anak yatim, jangan engkau hardik, jangan engkau usir. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan juga orang-orang yang meminta-minta jangan kau usir. Ini tidak engkau beri, bahkan kau rendahkan, kau usir, jangan. Yukhatibullahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam qailan, Allah ya, berbicara dengan nabinya dengan mengatakan, kama kunta yatiman, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau dulu juga yatim. Fa'awakallah, Allah melindungi menjagamu. Fala tadhul atau fala tudhil al-yatim wa tanharhu wa tahinhu. Maka engkau jangan rendahkan anak yatim, engkau dulu anak yatim. Dan juga jangan kau hardik mereka, usir mereka, dan jangan kau rendahkan mereka. Walakin, tapi ahsin ilaih wa talattaf bihi. Berbuat baiklah kepadanya dan lemah lembutnya dengannya. Kama kunta ailan faqiran fa aghnaka Allah. Sebagaimana dulu engkau juga seorang fakir, sangat membutuhkan uluran tangan orang lain, Allah mencukupkanmu, mengkayakanmu. Oleh karena itu, fala takun jabbaran, wahai Muhammad, jangan engkau jadi orang jabbar, ya, jadi orang yang congkak dan tidak mengindahkan orang-orang lemah. Wala mutakabbiran, dan juga jangan jadi orang yang sombong. Wala fahasyan, dan juga jangan jadi orang tukang fahisyah. Wala faddan 'ala ad-du'afa'i min ibadillah, dan juga jangan jadi orang yang keras kepada orang-orang lemah dari hamba-hamba Allah. Walakin ruddal miskin bi rahmatin walin, tetapi bermuamalahlah dengan orang-orang miskin dengan rahmat dan lemah lembut. Ayat yang terakhir yang beliau bawakan di surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ara'aita, apakah engkau tidak melihat alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama ini. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang-orang yang selalu menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan kepada memberi makan orang miskin. Ya. Ini surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Yaqulullahu ta'ala, pensyarahnya Syekh Salim hafizahullah ta'ala mengatakan, Allah berfirman dalam ayat ini, ara'aita ya Muhammad, apakah kau tidak melihat wahai Muhammad, alladzi yukadzibu bi yaumil ma'adi wal jazaa'i wath thawab, orang yang mendustakan hari pengembalian dan hari pembalasan dan hari pemberian pahala. Fahuwa alladzi yaqhar al yatim, dialah orang yang selalu menghardik anak yatim. Wa yadhlimahu haqqahu, selalu mendolimi hak-haknya. Wala yut'imahu afan, fahuwa alladzi yaqharul yatim, ya, maka dia orang yang selalu menghardik anak yatim. Wa yadhlimuhu haqqahu, yang selalu mendoliminya. Maksudnya apa? Hak-haknya didolimi. Haqqa ini i'rabnya apa? I'rabnya adalah badal dari hu, badalul ba'd minal kull. Salah, hak badalul istimal, karena hak tidak jadi pegang. Ya, juz'un minal kull, tetapi ini la yuhas wala yumas wala yusham wala yura wala yusma wala yut'imuhu wala yuhsinu ilaih.
dan juga orang ini tidak memberi makan dia dan tidak berbuat baik kepadanya. Wala yahrid ghairuhu fadlan an nafsi ala it'amil faqir, dan juga tidak memberi anjuran kepada orang lain padahal dia punya kelebihan dari dirinya untuk memberi makan orang fakir, alladzi la syai'a lahu, yang dia tidak punya apa-apa, yaqumu bi awaddihi wa kifayati, yang bisa untuk mencukupi dirinya. Nah, ini teguran bagi kita semua. Ya, teguran bagi kita semua. Nanti ayat-ayatnya jelas sekali. Ya, apalagi hadis-hadisnya lebih jelas lagi yang akan dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam nomor-nomor berikut ini. Yang pertama, hadis yang dibawakan beliau dalam bab ini, dan ini adalah hadis ke-260. Wa an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna ma'an nabi sittat nafar. Di sini disukun. Kalau dicetakan pertama sittati, ini salah semua harokatnya. Kenapa salah? Belajar nahwu. Kunna, mana isim kunna? Isim kananya nahnu. Nah, butuh khabar. Mana khabarnya? Ma'an nabi. Salah. Mana khabarnya? Sittata. Sittata. Khabar kana. Maka sittah di sini apa? Mansub, bukan majrur. Baik, kalau dicetakkan ini enggak diharokati. Wallahu a'lam kenapa. Kalau dicetakkan berikut sebelumnya di kasrah. Dan itu salah. Nah, baik. Adalah kami bersama Nabi dan kami berjumlah sekitar 6 orang. Faqala al-musyrikun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dulu awal-awal belum hijrah. Maka orang-orang musyrikun dari orang Quraisy berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utrud haula la yajtari'una alaina." Ya, usir mereka, jangan dekat-dekat dengan kami. Ini para pembesar. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, kemudian bapaknya Hindun, siapa? Radhiyallahu anha, dan seterusnya, para pembesarnya. Wa kuntu ana wa ibnu Mas'ud, adalah aku dan Ibnu Mas'ud, wa rajulun min Hudzail, dan seorang laki-laki dari Hudzail, wa Bilalun, dan Bilal, wa rajulani lastu usammihima, dan ada 2 laki-laki lagi yang aku tidak sebutkan namanya. Fa waqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah an yaqa. Maka waqa'a di sini ai taradahum li thabatihim wa tam'an fi islami a'immati syirk. Waqa'a fi nafsi Rasulullah, ini Rasulullah benar-benar ngusir teman-temannya dari sahabat-sahabatnya 6 ini sesuai permintaan para pimpinan Quraisy yang masih musyrik. Fa haddatsa nafsahu, maka terjadi sesuatu di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini satu kesatuan ya. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah langsung turunkan surat Al-An'am ayat 52. Wala tatrud, jangan engkau usir wahai Nabi, alladzina yad'una rabbahum, orang-orang yang selalu menyeru Rabbnya, berdoa kepada Rabbnya, bil ghadati wal 'asyi, di pagi dan petang hari, yuriduna wajhah, yang mereka hanya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2414. Gharibul hadis sudah Anda jelaskan tadi. Nafar artinya ya jamaah, sekitar 3 sampai 10 orang. Waqa'a fi nafsi Rasulillah, yakni sesuai, yani beliau melakukan sesuai apa yang diminta oleh orang Quraisy walaupun berat rasanya. Dan maka Allah tegur dengan surat Al-An'am ayat 52 tadi. Fikih hadisnya ada 8 poin diambil oleh Syekh Salim hafizahullah ta'ala. Pertama, ahlul kufri wan nifaq la yanzuruna ila nasi illa bikibrin. Orang-orang kafir dan ahli nifaq, orang-orang munafik, mereka tidak melihat kepada manusia kecuali dengan pandangan sombong mereka. Apa itu sombong? Apa itu sombong? 1, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas,
batarul haqqi wa ghamtu an-nas. Al-kibr, sombong itu makna syariatnya bukan makna antum, bukan makna antum itu makna apa? Makna adat atau makna urf kita, bukan. Ya, sombong di kamus bahasa Indonesia ada pengertiannya sendiri, silakan dibuka. Ana kurang mendalaminya. Tapi sombong dalam syariat apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar mengatakan, yani seseorang rajulun yuhibbu an yakuna libasahu jamilan, ya, wa thawbahu jamilan wa na'lahu jamilan, bajunya ingin bagus, sandalnya ingin bagus, kendaraannya bagus. Apakah ini sombong ya Nabi? Maka Nabi menjawab, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menyepelekan manusia, menganggap rendah manusia lebih rendah dari dia. Ingat, sombong hanya boleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menganggap rendah orang lain lebih dari dirinya, itu hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-kibriya'u ridai, kata Allah. Kesombongan adalah selendangku. Tidak boleh ada yang mengambil salah satu sifat-sifat dari khususan sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah al-mutakabbir, yang maha sombong. Bagi yang belum tahu mana sombong, maka sombong tadi apa? Menganggap yang lain lebih rendah dari dirinya. Dan ini hanya hak pencipta. Selain pencipta tidak ada hak. Seperti iblis menganggap dirinya lebih mulia dari Adam gara-gara dirinya diciptakan dari api, maka dikeluarkan oleh Allah dari surga. Dari siapa engkau mengatakan api lebih baik daripada tanah? Begitu juga Adam, kalau sampai dia mengatakan saya lebih baik dari iblis, karena engkau ciptakan aku dari tanah, dia dari api. Ini tidak, ya, yang bagus-bagusan tanah lebih bagus dari api lebih bagus dari tanah. Enggak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Ya, tidak ada dalil. Masing-masing punya kelebihan, punya kelemahan, karena makhluk. Api makhluk, tanah makhluk, semuanya lemah, dhaif. Taib. Wa yuhibbuna an yatamayyazu 'anil akharin, dan mereka sangat ingin diistimewakan dari yang lainnya, fil kalam, dalam perkataan, wal qiyam, dan dalam masalah berdiri, wal julus, dan duduk, wa kull hay'a wa harakah, dan setiap kondisi dan gerakan mereka. Ya, dan billah, ingin diistimewakan seistimewa-istimewanya para pembesar. Saking takutnya mereka masuk Islam nanti disamakan derajatnya di Islam. Ya. La ziyadata illa bitaqwa dalam Islam. Tidak ada kelebihan antara kita dengan antum kecuali dengan ketakwaan. Mau presiden, mau rakyat, mau ustadz, mau jamaah, semuanya sama di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah takwanya. Yang kedua, fikih hadis yang kedua dicatat, al-fuqara wal mustad'afun, orang-orang fakir dan orang-orang lemah, awas, humus sabiqun al-awwalun. Mereka adalah orang-orang yang pertama, ya, dan paling dulu. Wahum atba'ul anbiya, di mana mereka dalam kondisi mengikuti para nabi. Mengikut para nabi siapa? Orang-orang lemah. Ya, tidak ada yang perlu dipikirkan. Harta ditinggalkan, berat. Akhirnya ngikuti nabi jadi berat. Nggak punya harta, nggak pas-pasan. Nabi menyeru hanya kepada apa? Jauhi neraka dengan menjauhi larangan Allah, dekatkan diri kepada surga dengan menjalankan segala perintah Allah. Selesai. Ya, infakkan harta yang berlebih dari zakat. Ya, luangkan waktu untuk sholat, luangkan waktu untuk puasa, segeralah berhaji, dan seterusnya dari kewajiban-kewajiban yang darurat di dalam agama-agama para nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yajibul bu' an adas salihin wa ma yughdibuhum. Wajib menjauhi dari mencederai orang-orang saleh dan yang membuat mereka marah. Wa ma yughdibuhum. Yang keempat, kok bisa yang membuat mereka marah? Berarti kita nggak boleh membuat marah orang-orang soleh tadi.
6 sahabat Nabi usir gara-gara permintaan orang musyrik. Maka yang ditegur siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tatrud, keras pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ini nahyun, larangan keras dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan usir mereka, Nabi. Karena mereka orang yang selalu menyeru kepada Allah pagi dan petang, hanya menginginkan wajahku saja. Siapa orang-orang musyrik ini? Seakan-akan Allah seperti itu mengatakan. Jangan engkau anak Muhammad membuat mereka tidak ridho kepada perbuatan, membuat mereka marah dan seterusnya. Karena dalam Islam jelas dikatakan la ziyadata fil fadli illa bittaqwa. Tidak ada tambahan keutamaan dalam Islam kecuali dengan takwa. Baik. Yang keempat, al-Islam wal iman laisa hakiran ala ahadin minal khalq. Karena tadi belum sempat buka kamus, nyontek dulu ya. Karena nggak mau ngarang, walaupun jelas maknanya, cuma tadi anak penasaran. Anak tadi penasaran ya, makna ini cuman kelupaan, bablas bacanya pas pagi-pagi. Hakar sya'ul qalil kullu beneran. Istabadda bih zalamahu. Hakrum. Ada makna lain? Sama semua. Baik. Al-Islamu wal iman laisa hakran ala ahadin minal khalq. Islam dan iman ini bukan hanya untuk seseorang saja dari makhluk-makhluk. Yani maksudnya untuk wahai Muhammad, kenapa engkau usir enam orang ini dan engkau ikuti para pimpinan Quraisy yang kafir ini? Memangnya Islam untuk mereka saja? Islam ini untuk siapa? Seluruh makhluk dari jin dan manusia. Silakan yang mau masuk, ya, silakan. Siapa saja, tidak boleh diusir satupun dari Islam. Itu maksudnya. Yatrud man yasha min ibadillah wa yudkhil man wa yadkhul man yasha. Baca terus. Terjemah sekarang. Allah. Faedah kelima, al-Islamu da'wah alamiyah. Islam ini adalah seruan untuk alam, untuk dunia seluruhnya. La fadla li ahadin. Tidak ada keutamaan bagi seorang pun ala ahad atas yang lain illa bitaqwa, kecuali dengan takwa. Ini inti hadis tadi ya, jelas sekali. Yang keenam, fadilah yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di atas juga nyatat yaqa'u minhul ijtihad. Rasulullah juga ijtihad dalam perkara-perkaranya selama pengiriman wahyu, sampai Allah tegur kalau beliau salah dan langsung ditegur kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam salah. Fa in akhta, jika beliau salah dalam ijtihadnya, fa innahu yusahhah bil wahyi mubasharatan, maka Nabi langsung diluruskan dengan wahyu langsung tanpa ada jeda seperti tadi.
baru akan niat untuk mengusir sahabat-sahabatnya, langsung turun ayat. Langsung turun ayat. Karena takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan keterangan, penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Ini bagi para mujtahid mutlak ya, bukan bagi awas antum. Ustaz, enggak antum bersistihad Ustaz. Iya boleh enggak? Sudah. La adri, saya enggak tahu. Imam Malik juga enggak tahu. Ini bagi mujtahid mutlak atau bagi para nabi. Segera jawab. Bahkan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam terkadang menunggu turun wahyu sampai lama. Seperti perkara Aisyah dituduh berzina dan seterusnya. Baik. Yang ketujuh, la muhabat fi dinillahi li ahad, faman akhta rudda alaihi khata'u. Yani intinya tidak ada pengkultusan bagi seseorang pun di dalam Islam, walaupun itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah maka dikembalikan kesalahannya kepada dia, dan kebenaran hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Nabi hanya penyampai. Ketika dia salah langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijelaskan. Apalagi kita para pengikut Nabi ya, lebih sangat mungkin untuk tersalah. Sehingga semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, al-ghayah la tubarrir al-wasilah. Ini yang sangat mengerikan. Tujuan tidak boleh menghalalkan segala wasilah. Ini tujuannya kan bagus, wasilahnya boleh. Maksudnya iya, agar kita bisa dakwah dengan para tukang mabuk itu, ya kita mabuk sedikit-dikit lah, minum-minum dikit lah. Boleh enggak? Enggak boleh. Untuk masuk ke klub-klub itu kita harus masuk jadi anggota mereka, ikut mereka. Rokoknya, minumnya, gapleknya, ya kan? Santri, kayak gitu enggak? Kalau pengen gaul sama ini itu mesti ikut. Rokoknya bareng, minumnya bareng, mainnya bareng. Enggak boleh. Biar gaul. Gaul salah seperti itu. Haram, dosa, dan masuk dalam al-mar'u ma'a man ahab. Fangdur falyanzur ahadukum man yukhalil. Awas, lihat seseorang siapa yang dia temani, teman akrabnya. Dijadikan teman akrabnya nanti di akhirat, waliyadzubillah. Hati-hati. Al-ghayah la tubarrir al-wasilah. Ya, tujuan tidak menghalalkan wasilah. Seperti Nabi tadi. Ini tujuannya adalah untuk agar yang penting para pemimpin Islam deh. Ya, sekarang saya usir dulu teman-teman saya yang 6 ini biar tidak ikut di sekitar saya. Ya, ini langsung ditegur oleh Allah. Enggak boleh wasilah seperti ini ya Nabi. Engkau membuat mereka tidak senang dengan perbuatanmu. Jangan lakukan itu wahai Nabi. La tatrud. Jangan usir orang-orang yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala demi mengharapkan Islamnya para pimpinan kaum musyrikin. Tidak boleh. Tidak boleh. Ada cara lain Allah nanti mengislamkan mereka. Seperti Abu Sufyan, Islamnya dengan cara terhina sekali. Harus masuk Islam. Kalau enggak terhinakan lebih. Kalau sekarang Nabi yang menghinakan, dan semua pemimpin itu yang masuk Islam dalam kondisi terhina, dalam artian kalau enggak Islam Anda hancur, halak. Di Fathu Makkah semua yang tidak beriman habis, dalam artian terhinakan. Yang kabur, yang mana, atau yang berlindung kepada orang-orang yang Nabi tunjuk di rumahnya ya. Tapi ada jeda waktunya 23 tahun. Enggak cepat. Allah uji para pembawa syiar dakwah ini dengan sebenar-benar ujian. Ingat, kita semuanya hidup sekarang dan selamanya. Ingat, hidup kita sekarang dan selamanya. Hanya saja sekarang amalun wala hisab, amalan tanpa hisab, ghadan hisabun wala amal. Yang besok ini adanya hanya hisab tanpa amalan. Tertutup amalan setelah alam barzakh. Bisa nanti 5 menit setelah ini saya mati, atau Anda mati, atau bangun tidur mati, atau mungkin sebagian 120 tahun hidupnya. Enggak ada yang tahu. Seandainya kita dikabari oleh Allah, jam 4 sore besok kau mati Don Nur. Jatahmu sampai jam 4 sore besok. Siapkan perbekalanmu besok. Seperti kita mau perbekalan ke Saudi misalnya, mau umrah, mau haji,
atau musafar ke Jawa atau keluar Jawa, persiapkan bekal segera. Jam ini berangkat, jam ini kau akan pindah ke alam barzakh. Apa yang kita lakukan? Seandainya setiap kita berjalan di muka bumi ini, kita menyiapkan diri kita akan segera pindah ke alam barzakh, syaitan akan menangis sekeras-kerasnya. Hanya saja hal seperti itu tidak mungkin terjadi kepada seorang hamba kecuali seorang hamba itu selalu dalam zikrullah ta'ala, selalu zikir kepada Allah, ingat terus kepada Allah dalam thalabul ilmi. Sebelum tidur yang ingat hanya Allah, yang diingat hanya Allah, doa kepada Allah. Bangun tidur yang diingat hanya Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Ketemu istrinya, istriku takutlah kepada Allah. Anakku takut apa? Ketika kerja pun, wahai teman-temanku, atasanku, bawahanku, takutlah kepada Allah. Amanah, amanah. Ketika pulang capek, nah taatlah kepada bapak. Ambilkan minum, ambilkan makan. Terus seperti itu. Dan sholat-sholat 5 waktu. Ya. Dan tidak mungkin hal itu terus berada pada diri seorang kecuali seseorang tersebut selalu berada dalam zikrullah. Salah satu zikrullah yang terbaik adalah majlisul ilm. Tidak ada yang mengingatkan kepada Allah yang terbaik kecuali majlisul ilm. Ya, afdhalul makan fid dunya 'ala itlaqi masjid. Tempat terbaik adalah masjid di dunia ini. Wa aswa'uha as-suq. Dan yang terburuknya adalah pasar. Tapi yang kita paling suka ngabuburit mall. Ngabuburit di sana swalayan-swalayan, paling asik, atau tempat-tempat sejenisnya. Asik di jiwa, asik di mata, ghuslul basar, cuci mata, bukan ghaddul basar. Ya, dan seterusnya. Dan kiasan dari itu adalah media sosial kita sekarang. Contohnya apa? Tokopedia. Swalayan, asik banget buka. Wis, laptop baru. Wis, Masya Allah. Makanan lezat, ada semua, rendang kuda, rendang onta belum ada, rendang onta. Cari-cari nggak ada. Apa semuanya ada, rendang babi juga ada. Apa semuanya, katak, kodok, ular semua ada. Yang haram, yang halal. Terus senang lihat, udah 2 jam nggak beli juga ujung-ujungnya. Ngelihat doang senang. Ya, jiwa syahwat. Tapi kalau ngelihat masjid kajian numpuk, bingung nih yang mana, udah. Dan seterusnya. Ya, ingatlah bahwa kita pasti akan pindah ke safar berikutnya, yaitu barzakhullah al-qabr. Baik. Famadamatil ghayatu masyru'atan, maka selama tujuan termasuk masyru' disyariatkan, yanbaghi an takuna al-wasilatu masyru'atan, maka seyogianya wasilahnya juga harus masyru', disyariatkan, bukan haram. Fal wasail laha hukmul ghayah, maka wasilah-wasilah itu tergantung hukum tujuan. Walladzi syuri'a al-ghayah walladzi syarra'a al-ghayata lam yansal wasilah. Yang membuat syariat tujuan ini ya tidak akan lupa syariat wasilah. Allah mempunyai syariat tujuannya sana loh. Tidak mungkin membuat jalan-jalan yang rusak yang tidak menyampaikan kepada tujuan. Ustaz, kan boleh makan babi. Makan apa? Bangkai boleh, Ustaz. Tujuannya apa? Bertahan hidup ketika nggak ada makanan lain. Naam, sahih. Kalau begitu kita ngikutin gaya mereka agar bisa dekat dengan mereka. Nggak ada cara lain, Ustaz. Benar, nggak ada cara lain. Coba tengok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi bercampur baur dengan mereka dalam riba? Apakah Nabi bercampur baur dengan mereka dalam maksiat? Apakah Nabi bercampur baur dengan mereka dengan permintaan-permintaan agar sehari mereka menyembah Rabb kita, kita sehari menyembah Rabb mereka? Malah turun surat Al-Kafirun. Apalagi ya, tidak ada wasilah-wasilah yang haram yang mengantarkan kepada yang tujuan yang syariat. Sedangkan adapun seperti tadi makan bangkai, makan babi, ketika tidak ada makanan yang lain, makan semut di hutan, makan ular, makan tikus, ketika benar-benar tidak ada makanan, sampai-sampai di Suriah dulu sempat dihalalkan kucing beberapa waktu karena saking tidak ada makanannya oleh para ulama. Ya, nah, itu adalah kondisi-kondisi khusus yang dari dulu sampai sekarang ada. Ya, dan tidak mungkin lepas kecuali ada itu, harus makan. Dan itu ditulis langsung di dalam Quran. Sedangkan yang Anda sekarang kerjakan tidak ditulis langsung dalam Al-Quran.
Taib, fatadabbar hadzal maqam fa innahu mudilla afham. Maka tadabburilah, ya, pikirkanlah ya perkara ini, sungguhnya ini benar-benar bisa menyesatkan pemikiran pemahaman kita, wa muzilat aqdam, dan bisa menggelincirkan kaki kita. Na'udzubillahi minal khadlan. Kita berlindung kepada Allah dari keterlepasan seperti ini. Wa nas'aluhu ats-tsabat 'alal islami was sunnah. Dan kita memohon kepada Allah agar istiqomah, kuat, kokoh di dalam Quran dan sunnah. Ya. Cukup satu hadis dan 4 ayat, kita selesai sudah 1,5 halaman lebih. Insya Allah di pertemuan berikutnya di hadis nomor 261. Ya, di sini dari jalan Abu Hurairah Aid, sama di kitab juga. Anda ntar teliti lagi. Nah, di sini Abu Hurairah namanya Aid bin Amr al-Muzani. Sedangkan yang kita ketahui adalah Abu Hurairah ini beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Apakah dua nama yang beda atau seterusnya? Ya, ini beliau tidak menjelaskannya, tapi pasti akan dijelaskan di Syarah Muslim ya secara terperinci, dan juga ada di Taqribut Tahdzib. Cuma anak belum sempat melihatnya. Ini Abu Hurairah yang mana? Allahu a'lam. Insyaallah sempat habis malam ini anak buka langsung Abu Hurairah Aid bin Amr al-Muzani. Ya. Atau ini ada tulisan annya kehapus. Nah, ini harus dicek langsung dalam riwayat aslinya Muslim. Karena ini adalah nukilan beliau, motong, Imam Nawawi motong, dan di dua cetakan sama. Yang kemungkinan tidak salah. Wallahu a'lam. Kecuali kita cek langsung di Sahih Muslimnya langsung. Semoga sempat malam ini agar tidak berlarut-larut. Kalau tidak ya, kalau anak lupa baru ingat sekarang ya, anak cek sekarang Sahih Muslim sekarang. Ada juga di sini, cek bareng-bareng biar antum tahu bagaimana Ustaz mengecek sanad-sanad hadis dalam Muslim lebih mudah. Kalau kitab yang sitah yang 6 lebih mudah. Ada di Tahdzibut Tahdzib, ringkasannya di Taqrib, semua sanadnya ada, cuman capek. Ya, capek lama, nanti 1 jam hanya untuk buka satu nama, Abdurrahman Aid bin Amr al-Juhani al-Muzani. Baik, ada pertanyaan silahkan. Tidak ada ya? Baik, satu pertanyaan. Oh, dia nggak resmi. Oke, habisin langsung aja. Rasmi angkat tangan. Angkat tangan dulu. Siap. Oh. Tadi Ustadz menyebutkan satu surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menegur Nabi ketika mengusir 6 sahabatnya mengikuti arahan pimpinan musyrik. Suratnya apa? Al-An'am ayat berapa? Ayat 52. Bunyinya depannya wala itu deh saya sodorin. Rabbahum, nah terus B. Baik, sampai sini 10.000. Terjemahannya 10.000 lagi. Ini tajwid ini, biar semangat. Terus nggak usah malu, baca aja. Nyontek itu nggak terhina. Itu catatan hasil kerja keras yang nerjemahin. Apa? Terus bisa baca enggak?
Baik, dapatlah 20.000. Nah, masya Allah, ambil langsung setelah ini. Pertanyaan kedua, buat Razfi juga. Kalau nggak bisa, hilang. Pertanyaan kedua buat Razfi lagi. Bab yang kita bahas barusan, intinya apa? Razfi, bab yang kita bahas barusan dari 4 ayat dan 1 hadis yang kita baca, itu nyeru apa? Menyeru untuk apa? Kepada kaum muslimin. Menyeru apa? Babnya untuk apa? Ada juga di buku, sudah, tinggal dibaca. Kita masuk di bab apa? Menyeru apa ini? Hadis-hadis dan ayat sedang menyeru apa? Agar malah terus lagi. Baik, bantu Akmal. Mana Akmal? Menyuruh apa, Mal? Menyuruh apa? Babnya menyuruh apa? Nyuruh kita ngapain? Hah? Jangan marah. Jangan menghardik. Menghardik siapa? Razfi bukan anak yatim. Menghardik siapa? Kepada anak yatim. Terus perempuan, anak perempuan lemah, orang miskin, terkena musibah. Baik. Nah, jazakumullah khair. Bisa diambil hadiahnya setelah ini. Cukup ya. Itu inti dari pembahasan ya. Sederetan yang akan kita bahas sampai hadis ke 272 nanti. Kemudian baru masuk bab al-wasiyah bin nisa, ya, wasiat untuk perempuan. Ingat, perempuan itu memang bengkok karena tulang rusuk bengkok, ya. Kalau kita luruskan keras-keras patah, kalau dibiarkan dia semakin bengkok, ya, maka tetaplah selalu berwasiat. Ingat, ketika tulang rusuk kita sakit, kita pun juga merasa sakit. Jadi bengkoknya perempuan, kata para ulama, itu zinatul lana, itu adalah sesuatu keindahan buat kita laki-laki. Ya, tapi kita wajib terus berwasiat. Maka hukum kita bertawasi kepada perempuan pun akan dijelaskan di bab 24 nanti insyaallah dalam pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang menghardik anak yatim dan tidak mengajak orang untuk memberi makan ini untuk umum seluruh kaum muslimin atau pemerintah, uli amri, atau untuk umum, Ustaz? maksudnya? Kan ini yang itulah orang-orang yang menghardik anak yatim yang tidak mengajak orang untuk memberi makan orang yang miskin. Itu maksudnya coba lihat sini. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Orang-orang yang kafir, mendustakan agama, mereka kebiasaan mereka adalah yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ciri khas sifat mereka yang sangat kental, itu maksudnya. Mereka ini pemimpin atau secara umum kaum muslimin, Ustaz? Enggak, ini lagi menjelaskan sifat orang yang mendustakan agama. Nih, sambungan ayatnya. Tetapi apakah sifat ini jika melekat kepada kaum muslimin, mereka juga termasuk mukadzibiddin, mendustakan agama? Ya, itu kan ada penjelasannya. Semuanya orang yang menghardik yatim dan tidak menyeru kepada memberi makan orang miskin, dia termasuk mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberitakan untuk selalu kita berbuat baik kepada orang yatim, mengelusnya, memberi makan orang miskin dan seterusnya. Yang tidak seperti itu berarti tidak mengindahkan hukum Allah, seakan-akan dia mendustakan hukum Allah. Tetapi
harus dilihat juga, ya, dia melakukannya karena hawa nafsu, karena bukhal, atau karena memang tidak mempercayai itu adalah perintah Allah. Nanti dari hukumnya jadi kufrun duna kufrun atau kufrun yukhriju minal millah, kufur di atas di bawah kufuran, ya, kufur shaghir atau kufur akbar, atau hanya dosa besar yang jangan. Berarti Ustaz, ini bisa untuk menjadikan dalil untuk ta'awun gitu Ustaz. Ya, seperti kita yang suka buka donasi kan kita tujuannya untuk menghindari dari yang dimaksud dari ayat ini, agar kita termasuk orang yang dustakan agama. Jadi kita mengajak orang, ini kan kebalikannya Ustaz. Nah, Ini kan tidak mengajak orang untuk memberi makan. Kalau kita kan mengajak untuk mengingkari agar kita tidak termasuk mendustakan agama. Ini bisa jadi dalil nggak Ustaz? nanti lemah kalau enggak dari segala sisinya. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang tidak melakukan zakatnya. Kalau antum perhatikan seluruh tafsirnya, maksudnya adalah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya dari kaum muslimin, bisa dikiaskan dengan ini. Dia melakukan dosa meruntuk dari yang wajib Islam. Naam, yang wajib. Sedangkan yang sunnah itu tanggung jawab ulil amr. Misal kita sudah mengeluarkan seluruh zakat kita, kemudian kaum muslim masih kurang, itu ulil amr. Ulil amr harus mengeluarkan kebijakan. Apakah harus ngambil pajak? Otomatis di luar zakat diambil lagi, kena semua kaum muslimin agar barang-barang ta'awun dipaksa, dan itu wajib hukumnya nanti, tapi tanggung jawab ulil amr. Intinya ulil amr tidak boleh melihat satupun kaum muslimin tidak makan kemudian dia biarkan. Ini nanti kemana-mana. Kalau ini kan lagi menceritakan bahwa mereka orang-orang kafir, ya, rata-rata mereka tidak mengindahkan orang miskin, termasuk tadi orang-orang lemah malah diusir, memang dihinakan. Sekarang pun demikian juga, di perusahaan orang-orang minta-minta diusir sama satpam, saudara, dan seterusnya. Nanti kalau dibawa ke situ langsung, antum ntar dikira takfiri lagi. Takutnya jangan, karena tafsirnya banyak. Ini lagi beliau sedang menceritakan sifatnya, seperti sifat munafik ada 4. Apakah kemudian satu saja melekat pada dia disebut dia orang munafik? Ada penjelasannya kan? Atau ada ada sifat yang membuat seseorang akan dekat dengan kenifakan? Kemudian kalau ada 4-4-nya atau ada keseluruhan 5-5-nya, 6-6, apakah dia sudah munafik juga? Nah, ini takyinnya harus butuh penjelasan. Tapi intinya semoga kita tidak, kalau antum mau membawakan ini, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mendustakan agama, ya. Karena kita jadi dibawakan boleh, hati-hatilah bahwa salah satu sifat orang-orang yang mendustakan agama ini atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka adalah orang yang selalu menghadik anak yatim, tidak menolong mereka, dan tidak memberi makan orang miskin. Kayak gitu aja cukup, jangan ditambah-tambahin zahirnya ini. Sedangkan tafsirnya ya tentunya panjang, ntar ada hukum sunnah makruh semuanya. Jadi stop, Al-Quran stop, antum stop, hadis stop, antum stop. Kalau enggak ada penafsir hadis yang lain, ada penafsir Quran yang lain. Baik, paham insyaallah ya. Antum lebih pakai ini, lebih enak. Hadis ke-265 nanti, as-sa'i 'alal armalah, orang yang berjalan dalam menuntaskan kebutuhan janda-janda, wal miskin dan miskin, dan kal mujahid fisabilillah, dia seperti jihad, seorang mujahid di jalan. Itu yang Hubairah itu kan? Dari Abu Hubairah itu Ustaz. Abu Hurairah. Hubairah. Ini wa anhu, enggak ada itunya. Di sini wa anhu lagi, di sini wa an Abi Hurairah. Abi Hurairah. Kan kalau anhu darinya ambil paling atas. Dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah. Baik. Nah. Ini enak, bagus buat buat menyemangati kaum muslimin. Hadis di sini pas. Ternyata kursi yang